106 FM Mercury, sahabat, dan selamat pagi karena sudah pukul 11. Jadi waktunya Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini hadir menemani Anda ya di hari Rabu ini, sahabat, di edisi 21 Februari 2024 dari pukul 11 hingga 12 siang ya. Perjalanan Rumah Sehat hadir menemani Anda dan merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Di tema kali ini, sahabat, karena kita memiliki tema yang berbeda setiap minggunya untuk kita bahas, untuk kita edukasikan pada sahabat-sahabat Mercury. Kali ini kita akan membahas tema apa asma bisa sembuh. Ya sahabat, karena asma ini bisa kambuh kapan saja dan terasa sangat mengganggu. Kondisi ini tidak jarang membuat penderitanya sering bertanya-tanya, apakah asma ini bisa sembuh atau tidak ya. Sudah hadir di studio untuk bisa membahas terkait dengan tema tersebut ada Dr. Agus Suharto, spesialis paru. Apa kabar, Dok? Bertemu lagi. Kabar baik, Mbak Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat pendengar Mercury FM. Untuk sahabat-sahabat Mercury ya, Dok ya. Dok, terkait dengan asma, sebelum kita membahas lebih jauh, kita pengen menyamakan persepsi terlebih dahulu ya, sahabat. Apa asma itu? Kondisi yang seperti apa sih, Dok, asma itu? Ya. Jadi asma, atau kalau orang awam bilang bengek ya, Mbak. Jadi asma itu adalah suatu keradangan saluran nafas yang ditandai dengan suara mengi atau ngik-ngik, disertai dengan sesak napas dengan atau tanpa batuk. Bisa tanpa batuk, bisa dengan batuk tadi. Itu yang orang umum ketahui ya, Dok. Nah, gejala yang umum itu apakah karena suara yang mengi itu tadi itu menjadi salah satu gejala, atau ada gejala-gejala khas yang terjadi saat asma, Dok? Ya. Jadi untuk mendiagnosa apakah orang ini menderita asma atau tidak, itu kita harus mendefinisikan atau mengetahui apa saya punya gejala ini. Satu, umumnya dia akan mempunyai satu gejala yang saya sebutkan ini, diantaranya adalah suara mengi tadi, sesak nafas yang disertai batuk. Jadi kalau memang ada suara mengi kemudian disertai dengan sesak nafas dan batuk, itu satu poin untuk mendiagnosanya. Yang kedua, umumnya gejala ini terjadi di malam hari. Dan memang dikatakan waktunya bervariasi, intensitasnya juga bervariasi. Tapi pada umumnya sering terjadi pada malam hari. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan hormon kortisol di dalam tubuh kita. Jadi pada orang-orang asma biasanya hormon kortisolnya menurun pada malam hari. Itu yang menyebabkan seringkali terjadi asma pada serangannya pada malam hari. Biasanya memang muncul di malam hari, kemudian terasa sesak nafas disertai batuk atau tidak, atau disertai dengan suara mengi. Ya, itu gejala khas dari asma, itu yang patut diwaspadai dengan gejala tersebut. Penyebab utamanya dari asma ini apa sih, Dok? Karena orang mengatakan, oh ini genetik. Apakah karena genetik saja atau seperti apa kalau bicara tentang asma, Dok? Saya perlu tambahkan tadi mengenai gejala asma. Umumnya gejala asma ini juga diperburuk bila ada infeksi virus atau saluran napas atas. Jadi kalau memang pada kondisi yang seperti saat ini, ada ISPA atau upper respiratory tract infection, atau infeksi saluran pernafasan atas, itu akan mempermudah terjadinya gejala serangan tadi. Seperti itu. Itu akan memperburuk kondisi gitu ya, Dok ya. Nah, kalau sesak napas, apa perbedaannya dengan alergi? Kita membedakan gejala itu dulu, Dok. Alergi itu kan juga kadang ada sesak nafas, kemudian disertai batuk juga. Apa perbedaan atau sama gejalanya dengan yang alergi, Dok? Jadi pada asma ini banyak variasinya. Saya perlu tekankan, satu, kita harus tahu dulu mengenai faktor resiko.
faktor resiko asma. Faktor resiko asma apa contohnya? Satu, salah satunya adalah genetik. Oh, ya. Ya, jadi kalau dia memang sudah punya genetik, umumnya dari orang tua atau kakek neneknya kemungkinan dia juga akan menderita asma. Yang kedua juga faktor alergen. Ini juga berpengaruh cukup signifikan. Makanya salah satu indikator untuk melihat apakah dia punya faktor alergi yang dominan adalah pemeriksaan eosinofil darah. Yang ketiga juga ada, kita harus ketahui namanya occupational asthma atau asma kerja karena pajanan. Jadi kalau dia mungkin dia bekerja di tempat yang lembab, kemudian alergennya banyak, misalnya dia bekerja pabrik rokok, otomatis kemungkinan pajanan itu akan terpapar faktor resikonya terus. lebih tinggi gitu ya, Dok ya. Akan terpapar terus seperti itu. Nah, itu beberapa gejala juga faktor resiko yang bisa memperburuk dari asma ini. Asma ini. Penyebabnya memang terbesar adalah genetik ya, Dok ya. Kebanyakan adalah genetik, tetapi tidak menutup kemungkinan faktor itu jadi ketambahan. Tadi saya bilang dia sudah ada genetik, kemudian dia bekerja pajanan. Faktor resiko itu tadi. Dia juga punya faktor alergi yang dominan, itu juga akan menambah. Tapi juga jangan lupa juga asma gravidarum itu ada variatifnya. Jadi pada saat hamil asmanya timbul. Juga ada exercise induced asthma. Jadi faktor kelelahan yang menginduksi daripada asmanya. Jadi banyak variasi-variasi ini. Tapi memang yang paling dominan umumnya karena faktor genetik. Itu tadi. Jadi faktor genetik kalau ditambah dengan faktor resiko yang lain itu juga akan terjadi perburukan daripada asmanya. Ya, kita harapkan bagaimana nanti kiat-kiatnya nanti kita bahas di belakang. Baik, kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya, sahabat, dan Anda bisa bergabung bertanya bersama dengan Dr. Agus Suharto, spesialis paru, karena kita membahas berkaitan dengan apa asma bisa sembuh. Anda bisa bergabung di line telepon 5620096 atau di WhatsApp dan juga WhatsApp Messenger 08173096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat ya. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya, sahabat, bersama dengan Dr. Agus Suharto, spesialis paru, karena kita membahas tema berkaitan dengan apa asma bisa sembuh ya. Ini banyak pertanyaan karena sakit asma ini kalau saat menyerang itu cukup lumayan mengganggu ya, sahabat. Anda kalau melihat kondisi penyakit asma di Indonesia ini seperti apa? Sebelum nanti saya pengen bertanya juga diagnosis dari asma itu apa saja gitu ya. Kondisi asma di Indonesia ini seperti apa, Dok? Jadi sebenarnya asma ini merupakan beban. Kenapa sih kasus asma dan ada satu penyakit yang namanya PPOK itu memberikan beban kesehatan yang cukup berat buat Indonesia, khususnya masyarakat. Karena apa? Satu, misalnya pada seorang anak, otomatis aktivitas fisiknya dia tidak sekolah. Betul. Untuk seorang pekerja akan hilang lost time-nya berapa hari. Itu yang saat ini memang penyakit ini membuat beban kerja selain kepada bidang kesehatan dalam hal anggaran, yang kedua pada penderitanya sendiri. Itu tadi. Jadi kenapa sih asma atau juga PPOK itu kita sering-sering komunikasikan atau sampaikan ke masyarakat agar masyarakat ini tahu betul bahwa asma itu tidak hanya kalau pas sesek hanya minum obat obat yang pelega, pelega gitu ya. Obat pelega saja sudah selesai. Padahal ada beberapa kaidah pengobatan yang harus
dijalani. Ini yang harus diketahui oleh oleh masyarakat. sahabat-sahabat Iya. Merkur ya, oleh masyarakat ya, Iya, terkait betul. dengan hal tersebut ya, sahabat. Bukan hanya saat asma kamu terus minum obat pelega gitu ya, Selesai. tapi ternyata juga banyak loh faktor lain di Faktor belakangnya lain, gitu ya. betul. Nah, kita kembali lagi, diagnosis asma itu seperti apa? Karena saya pribadi ya, sahabat, saya ini asma. Tapi dari kecil itu tidak pernah tahu kalau saya ini asma. Baru saat kuliah dengan beban praktikum dan lain-lain. Itu kan salah satu faktor ya, Dok ya. Stres itu kan menjadi salah satu faktor resiko gitu ya, sahabat. Itu baru kelihatan, dan saya sendiri pribadi tidak tahu. Ayah saya, kok nafasmu tidak seperti biasa. Nah, itu baru, itu kata diagnosisnya seperti apa saja sih, Dok? Iya, betul. Jadi salah satu alat penunjang diagnosis yang mungkin awam buat buat masyarakat Iya. ketahui, kalau di jantung seringkali ada namanya EKG, Iya. rekam jantung. Tetapi kalau di paru ada yang namanya spirometri atau tes faal paru. Nah, tes ini biasanya dilakukan untuk melihat kira-kira ada tanda-tanda penyempitan saluran napas enggak. Meskipun pasien itu tidak mengatakan dia sesak, Iya. tapi begitu kita lakukan tes ini akan kelihatan apakah sudah ada penyempitan saluran nafas. Nah, tes ini memang pada beberapa kasus untuk menunjang itu seringkali ada namanya tes provokasi. Jadi dia diberikan obat pelega. Iya. Jadi misalnya hasilnya ada penyempitan. Begitu dikasih obat pelega, ternyata respon. Diulang lagi, oh hasilnya respon. Berarti kemungkinan dia juga ada penyempitan saluran nafas. Dok, kalau untuk spirometri ini apa yang kayak ditiup itu? Betul. Oh, Iya. itu ya. Iya, alat itu namanya spirometri. Jadi pasien menarik nafas dalam, kemudian menghembuskan secara cepat. Nanti akan kelihatan hal itu. Cuman manuver ini memang agak sulit dilakukan bila tidak komunikatif. Kalau EKG hanya ditempel-tempel, Ya, rekam betul. jadi, tapi kalau ini perlu manuver khusus. Artinya satu harus kita lakukan pada anak yang usianya sudah cukup umur atau sudah tahu manuver tadi ya. Iya, iya. Seperti itu. Dan biasanya kalau dilakukan pun sebaiknya dalam posisi yang bagus. Kalau pasien yang tiduran bagaimana? Agak susah. Ya, itu Seperti itu tidak tadi. akan bisa Optimal. hasilnya ya, Dok Betul, ya, betul. saat Jadi, diagnosis ya. Ada lagi tes provokasi. Kalau dia misalnya dengan aktivitas yang berlebihan, aktivitas fisik, ternyata mulai ada penyempitan lagi. Itu juga bisa. Dan ini biasanya kadang-kadang kalau tesnya lebih canggih lagi, Iya. itu biasanya dipakai pada atlet-atlet Iya, iya. yang seperti itu. Cuman kalau yang manuver biasa kita lakukan dengan spirometri, menarik napas panjang, dikeluarkan dengan cepat, maka akan kelihatan apakah ada penyempitan saluran nafas atau kita namakan obstruksi, ataukah memang ada kelainan restriksi. Restriksi itu jadi kita tahu bahwa paru-paru kita itu ada salurannya dan ada parunya sendiri. Jadi kalau ada kelainan di salurannya, maka akan kelihatan apa hasilnya obstruksi. Ya. Tapi kalau ada kelainan di parenkimnya atau di parunya akan kelihatan hasilnya akan restriksi. Kira-kira seperti itu. Baik, itu terkait dengan diagnosis ya, yang bisa dilakukan ya, sahabat, kalau melakukan. Tapi sebenarnya dengan suara saja yang kayak mengi itu bisa menjadi salah satu diagnosis ya, Dok ya. Kalau memang sudah ada bunyi mengi atau ngik-ngik, itu memang sudah ada penyempitan saluran napas. Cuman seringkali kalau kita sudah ada suara napas, berarti penyempitannya memang sudah parah gitu ya. Karena kan penyempitannya karena kalau ada suaranya itu kan berarti penyempitannya sudah tebal atau gimana gitu sudah ya, Dok, menyempitnya paling tidak sudah melebihi dari 30 atau 50% seperti. Tapi kalau misalnya kita dengarkan dengan stetoskop, kadang-kadang pasien nggak kedengaran, tapi kita mendengarkan loh, kok sudah ada suara mengi pasien ini, maka kita arahkan
untuk melakukan tes pemeriksaan tadi ya. spirometri tadi ya. Dok, untuk dari asma ini ada derajat-derajatnya nggak sih dok? Karena ada yang parah, tapi ada yang enggak kok saya masih bisa beraktivitas gitu ya. Ada yang benar-benar sudah kayak mau pingsan gitu dok. Itu untuk asma ini ada derajat-derajatnya atau seperti apa sih dok? Ini yang harus diketahui masyarakat awam atau masyarakat pada umumnya. Jadi ada 3 derajat asma yang harus kita ketahui, yaitu asma terkontrol penuh, terkontrol sebagian, dan tidak terkontrol. Bagaimana sih untuk mengetahui saya ini ada di asma yang mana? Ya. Sebenarnya ada 4 indikator. 4 indikator itu, satu, kalau gejalanya lebih dari 2 kali per minggu, itu sudah ada 1 poin. Ya. Yang kedua, gejala malam hari tadi yang saya katakan. Kalau ada itu berarti 2 poin sudah. Yang ketiga, kalau misalnya dia sudah memakai obat pelega. Inhaler. Ya, inhaler salah tadi. satunya ya dok ya. Kalau lebih penggunaannya 2 kali, maaf, kadang-kadang 1 bulan itu bisa sampai 1 habis. Itu sudah 3 poin. Jadi dia bisa pakai itu kan satu alat itu bisa sekitar 200 puff. Iya, 200 puff. Berarti dalam sehari kalau dibagi 30 kan dia sekitar 7 kali sampai 6 kali puff kan. Seperti itu. Terus yang keempat, kalau dia aktivitasnya sudah mulai terganggu pada saat sesak itu, kemungkinan sudah masuk ke 4 poin. Jadi dikatakan kalau terkontrol penuh itu 4 indikator tadi tidak ada. Tapi kalau terkontrol sebagian, ada 1 sampai 2 indikator yang masuk. Kalau keempatnya, ini kalau lebih dari 3, berarti dia tidak terkontrol. Maka itu yang harus kita lakukan tata laksana. Jadi seringkali ya itu tadi saya bilang, sesek minum obat selesai, selesai. Betul. Tapi padahal ada manajemen khusus di mana derajat dia terkontrol sebagian, tidak terkontrol, atau sudah terkontrol penuh, seperti itu. Dok, kalau terkontrol penuh ini apakah bisa sembuh total dari asma? Karena kita bicara apa asma ini bisa sembuh, atau seperti apa dok kalau bicara asma ini bisa sembuh, atau ada catatan terkontrol penuhnya jadi ada kemungkinan untuk bisa kambuh lagi. Kalau untuk sembuh total, sehat kembali tidak, itu karena sudah ada pernah gitu, itu seperti apa dok kalau asma ini? Jadi sembuh total itu kalau saya bilang tetap agak sulit. Tapi kalau kita bilang terkontrol penuh itu harus. Apalagi kalau dia punya faktor genetik, mohon maaf. Terus tadi dia sukanya seafood. Harus tahu faktor pencetus gitu ya dok ya. Kemudian mungkin pekerjaannya dia di mana di tempat yang beresiko gitu ya dok. Kelembapannya penuh, kelembapannya tinggi. Otomatis dia akan menjadi pencetus lagi, seperti itu. Tapi bagaimana? Saya tadi bilang pasien harus mengetahui faktor pencetus apa yang ada di dalam dirinya, seperti itu. Mohon maaf, misalnya dok, saya bekerjanya memang harus di pabrik ini dok, gimana? Ya memang kita harus menggunakan obat pengontrol tadi kalau memang dia memang tidak bisa dihindari seperti itu. Karena pekerjaan ini kan agak ribet juga kalau betul. Seperti itu. Kalau orang sekarang itu salah satu pencetusnya tuh bisa karena stres kan ya dok. Iya betul. Itu bagaimana tuh dok? Itu kan setiap pekerjaan kan semuanya pasti ada beban stresnya gitu ya dok. Seperti apa? Itu kan juga menjadi faktor resiko gitu dok. Ini hampir sama seperti mekanisme daripada exercise induced asthma. Jadi kalau dia berlebihan maka hormon di dalam tubuh akan memicu stresor dari memicu terjadinya bronkokonstriksi tadi. Bronkokonstriksi itu penyempitan saluran napas. Pada beberapa kasus ada yang namanya GERD, gastroesophageal reflux disease. Dia punya sakit lambung, kemudian mungkin stresnya tinggi. Ada mikroaspirasi dari lambung tadi masuk ke saluran napas, itu akan memicu.
terjadinya asma. Ada yang dinamakan GERD stimulating atau induced asma seperti itu. Jadi penyakit lambung pun bisa. Iya. Kadang makanya orang ini nyambung ini karena punya GERD dan juga sesak napas, ini mungkin karena stresnya tinggi gitu ya, Dok ya. Kemungkinan itu bisa terjadi gitu ya, Dok ya. Karena dua penyakit ini salah satu faktor resikonya adalah stresor ya, Dok. Ya, jadi multifaktorial Mbak, tadi saya bilang. Tidak hanya genetik, tapi tadi bisa karena pajanan, bisa karena exercise, bisa karena stresor tadi, GERD-nya tadi, obesitas, kehamilan, itu banyak. Jadi ini yang harus disadari oleh seorang penderita. Saya berada di posisi mana, seperti itu. Jadi kalau dikatakan sembuh, ya tidak bisa ya, Dok, tapi terkontrol penuh itu yang baru bisa gitu ya, Dok ya. Kalau ini saya pribadi ya, sahabat saya sudah lama tidak pernah, sudah ada hampir 5 tahun lebih atau 7 tahun lebih itu tidak pernah kambuh, Dok. Itu berarti memang terkontrol penuh. Gitu ya, dalam Dok, arti kata mungkin bukan faktor genetik ya tadi, atau ada faktor genetik, ada faktor genetik sih, tapi Dok. Mbak Yanti mampu mengendalikan apa sih yang saya punya ini yang akan memicu seperti itu. Harus tahu faktor stresor. Kalau saya adalah batuk, Dok. Batuk itu akan bisa. Betul tadi yang saya katakan, itu akan menginduce seperti itu. Jadi pada kondisi-kondisi khusus, misalnya sudah lama nggak kambuh, tahu-tahu batuk pilek. Ya, itu makanya kalau pas lagi flu, batuk pilek ini sudah harus, waduh. Tapi kalau kita terlalu, tambah itu juga stres, tambah stres itu ya udah. Jadi ya diobati dengan obat-obat simptomatis yang selayaknya. Kalau memang dia batuk, ya misalnya dia harus minum mukolitik. Kemudian kalau dia pilek, ya boleh minum obat anti pilek seperti itu. Tujuannya untuk meredakan gejala. Dengan meredakan gejala diharapkan asmanya tidak terinduksi, tidak memicu gitu ya. Kalau batuk pileknya itu bisa terkontrol, bisa sembuh, itu kan nggak akan memicu asmanya untuk kambuh gitu ya, Dok ya. Itu yang saya lakukan ya. Kalau batuk pilek ya sebisa mungkin istirahat kurang atau apa gitu ya, Dok ya. Harus tahu apa faktor pemicu kalau kita memang sudah memiliki faktor resiko ya, Dok ya. Itu yang harus dipahami ya, sahabat, harus terkontrol baik secara penuh gitu. Dok, ini kan kita bicara tentang pengobatan dan juga tata laksana. Kalau saya pribadi dari awal saya tahu kalau saya kena asma adalah saya selalu sedia oksigen. Saya tidak pernah mengkonsumsi obat atau inhaler atau apapun, hanya oksigen. Itu baikkah atau tata laksana juga pengobatan yang sebaiknya itu seperti apa? Ya, jadi mekanisme daripada asma tadi yang saya katakan adalah penyempitan saluran nafas. Tubuh akan merespon dengan oksigenasi yang cukup. Maka otot bantu napasnya akan bekerja lebih cepat. Sehingga suplai oksigen tadi diharapkan mampu memenuhi kebutuhan oksigen di dalam darah kita. Jadi oksigenasi bisa seperti itu. Tapi pada kondisi-kondisi yang tertentu, misalnya sudah dilakukan oksigenasi, tidak memberikan respon baik, maka perlu obat-obat penunjang yang lainnya. Apalagi kalau dia tadi berada di posisi tidak terkontrol atau terkontrol sebagian. Maka kemungkinan penggunaan obat inhalasi itu mutlak diberikan. Atau mutlak dipakai pada penderita asma ini. Saya perlu terangkan sedikit mengenai terapi inhalasi. Jadi orang awam taunya terapi inhalasi ya diuap. Ya, padahal sebenarnya terapi inhalasi itu bentuknya bermacam-macam. Bisa spray, bisa meter dose inhaler, bisa dihirup. Itu bermacam-macam. Nah, ini yang harus kita berikan edukasi ke masyarakat. Artinya apa? Masyarakat yang mendapatkan terapi inhalasi dari rumah sakit harus tahu betul cara penggunaannya. Saya pernah dapat satu pasien, Mbak. Saya berikan terapi inhalasi. Maaf karena waktu itu waktunya pendek, saya hanya meneraskan sepotong saja. Akibatnya apa yang terjadi? Pasien ini kembali lagi dalam berapa hari. Begitu karena saya memeragakannya itu
obat spray misalnya, itu saya hanya menyemprot. Iya. Sehingga di dalam pikirannya dia hanya menyemprot saja tanpa memasukkan obat ini ke mulut. Maaf, edukasi itu ternyata penting. Tingkat pendidikan itu penting buat Cara saya. spray yang benar itu pun juga harus dipraktekkan gitu ya. Betul. Seperti ini, kalau seperti ini bukan. Nah, itu yang akan dilakukan, copy paste gitu ya, Dok ya. Copy-paste, ya. Sampai akhirnya saya berpikir apa ya yang salah. Ternyata manuver daripada edukasi kita yang kadang-kadang kurang tepat. Sehingga itu tadi, satu, kalau memang terapi inhalasi dilakukan, terapi, kenapa sih sekarang ini maaf dokter spesialis paru banyak memberikan terapi inhalasi? Karena terapi inhalasi sendiri itu memberikan banyak keuntungan. Satu, on the target, langsung ke pusatnya. Betul. Minimize dose, minimize efek samping, dan efektivitasnya tinggi, seperti itu tadi. Makanya saat ini maaf, dokter jarang memberikan obat-obat minum, tetapi kita lebih mengedukasi pasien untuk kita berikan terapi inhalasi gitu tadi ya. itu. Karena kan kalau obat minum itu masih akan diproses dulu, baru nanti efektifnya adalah ke darah. Tapi Betul. kalau inhalasi langsung on the target. On the gitu target. ya. Dan dosisnya kecil, minimas, mikro. Kalau dulu, kalau minum kan miligram, Iya. 500 miligram. Ini enggak, mikrogram, seperti itu. Jadi lebih baiknya seperti itu ya, Dok ya. Kenapa itu akhirnya banyak dilakukan? Mulai kita edukasi masyarakat untuk memakai terapi ini dibandingkan dengan terapi oral, seperti itu. Dok, kalau itu pengobatan dan juga tata laksana akan lebih baik. Yang kadang itu ada beberapa, kita baca pertanyaan dulu aja ya, yang sudah masuk ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat muda sudah bergabung melalui WhatsApp Messengernya Mercury di 81732096. Ada Pak Randy atau Mas Randy ini ya, apa benar asma terjadi karena keturunan saja? Apakah ada penyebab lainnya? Tadi sudah dijelaskan ya untuk Mas Randy, tapi mungkin sedikit nanti dijelaskan lagi oleh Dr. Agus. Ini ada dari Mbak Septiani Indri, Dok, untuk penderita asma penggunaan inhaler itu katanya bisa mengalami ketergantungan. Benar nggak sih, Dok? Terus penggunaan inhaler sebaiknya seperti apa supaya tidak selalu menggunakan inhaler? Ini dua pertanyaan. Kalau Mas Randy mungkin kita mengulang sedikit ya, Dok, terkait dengan penyebab dari asma ini. Jadi apakah selalu faktor genetik itu memang dominan atau berperan penuh. Kemudian ada faktor-faktor yang lain tadi saya tambahkan, faktor multifaktorial. Jadi seperti obesitas, kemudian exercise, kemudian pekerjaan, pajanan, alergi, makanan, itu juga tadi bisa memicu. Jadi kalau memang dia punya faktor genetik, terus ketambahan ini tadi, memperberat faktor resiko gitu ya, Dok, jadinya Untuk Mbak Septia Indri ini seperti apa, Dok, penggunaan inhaler yang katanya ini akan mengalami ketergantungan, Dok, dan terus penggunaan inhaler yang sebaiknya itu seperti apa? Ya, jadi memang edukasi ini memang harus penting, harus saya sampaikan. Seringkali masyarakat taunya yang spray. Ya. Semprot selesai, lega, sembuh, gitu lega. ya. Padahal terapi di asma itu ada dua, reliever dan controller. Reliever itu dipakai pada saat serangan. Ini yang jarang digunakan atau edukasi kita harus kita edukasi. Controller. Controller itu obat yang dipakai memang setiap hari untuk mengontrol gejala asma. Sehingga dia dari derajat yang tidak terkontrol, dia akan turun ke terkontrol sebagian, nanti akan step down lagi ke menjadi terkontrol penuh. sepenuhnya. Betul, seperti itu. Lah, kenapa sih saya merasa ketergantungan? Maaf. Karena tadi itu, dia sifatnya adalah short acting beta 2 agonis atau obat yang kerjanya cepat. Karena menanggulangi saat serangan gitu saja. Dia tidak pernah pakai reliever, controller. Padahal ada di dalam obat controller itu ada komposisi yang memang dia berusaha untuk menekan supaya eksaserbasinya atau kumatnya itu tidak terlalu sering, seperti itu. Memang sih kalau saya lihat beberapa pasien itu seringkali setelah kita kasih obat
controller, dia derajatnya akan turun dan sudah tidak menggunakan yang tadi, yang semprot spray tadi seperti itu, atau yang short acting beta 2 agonis tadi, kebutuhannya akan hilang seperti itu. Makanya harus kita edukasi karena memang bentukan daripada kontrol itu sekarang ini banyak sekali, mulai dari rotahelor, kemudian bentuk diskus, kemudian bentuk respimat, itu aja macam-macam. Cuman saya ini karena bicara ya, karena kalau ada gambarnya gitu itu saya bisa tunjukkan seperti itu. Itu yang mungkin perlu diketahui masyarakat. Sehingga kalau dia memang berada di derajat 2, derajat tidak terkontrol sebagian atau tidak terkontrol, atau dia ingin melihat apakah saya ini betul asma apa enggak, sebaiknya ke vaskes rumah sakit yang lebih lengkap lagi untuk melakukan tes tadi ya, pakai spirometri dan lain sebagainya supaya tahu apakah gangguan dari penyempitannya ini betul asma atau penyakit yang lain atau yang lain gitu ya, supaya tegak diagnosis. Nah dok, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Ina, seberapa perlu kalau di rumah ada pengidap asma untuk punya tabung oksigen dok, dan apa saja yang perlu disiapkan di rumah jika ada pengidap asma? Ya, jadi sebenarnya kembali lagi ke kita. Kalau pasien terkontrol penuh pun sebenarnya tidak perlu. Iya, maaf, seringkali pada pasien-pasien asma itu mempunyai rasa kecemasannya. Insecure dok. Secure, ya. Nah, kalau ini nanti saya pas kumat seperti itu. Itu yang seringkali kalau kita lihat di beberapa. Sebenarnya tidak usah ditakutkan. Artinya apa? Cukup kalau dia memang punya obat pelega, obat controller tadi, itu aja yang dibawa. Seperti itu. Kalau memang dia derajatnya tidak terkontrol tadi, ya mungkin dia harus punya oksigen di rumah seperti itu. Jadi kita harus lihat di mana posisi dia. Itu tadi ya, apakah terkontrol penuh atau sebagian atau malah tidak terkontrol. Itu harus tahu dari. Kalau dia mungkin tidak terkontrol, mungkin dia harus punya oksigen. Paling tidak pada saat dia serangan. Apa sih yang disebut dengan status asmatikus atau serangan asma yang berat? Kalau dia sudah menggunakan obat-obatan yang kita berikan, tapi tidak memberikan respon, maka mau tidak mau pasien ini harus diuap, kayak diuap di rumah sakit itu, dioksigenasi, sama diberikan beberapa obat injeksi yang mungkin untuk membuat supaya penyempitannya itu tidak tidak permanen. Seringkali ya itu tadi, seringkali pada pasien asma, pada kaum muda terutama, hati-hati, seringkali asma itu dianggap sepele. Sehingga pada saat asmanya kayak gini, begitu dilihat, wis gak asma kok gak sesek, hati-hati. Pada serangan asma yang berat ada namanya silent chest. Jadi sama seperti orang lari, otot bantu napasnya lama-lama lelah. Begitu sudah lelah, kelihatannya seperti tidak sesak. Padahal sebenarnya di dalam parunya itu terjadi penumpukan CO2 dan kadar O2 yang rendah. O2-nya rendah, CO2-nya tinggi. Dan mulai terjadi deteriorasi mental. Kalau diajak ngomong itu nggak nyambung, betul. Kayak hilang kesadaran gitu, turun gitu ya dok ya. Dan kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya sahabat, sebelum kita ke sesi yang terakhir bersama dengan Dr. Agus Soeharto, spesialis paru. Kita membahas tema terkait dengan apa asma bisa sembuh. Tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ya. 96 FM Merguri, sahabat, masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya. Sahabat, bersama dengan Dr. Agus Soeharto, spesialis paru. Kita membahas tema apa asma bisa sembuh. Sembuh total kata Dr. Agus tidak, tapi terkontrol penuh bisa. Itu ya dok ya. Dok, kalau bicara tentang pasien yang asma ini terkontrol penuh, apakah itu juga wajib untuk melakukan pemeriksaan secara rutin ke dokter atau seperti apa dok untuk pasien asma ini? Ya, jadi untuk pasien yang tadi saya bilang ada derajatnya tadi ya, derajat terkontrol sebagian, tidak terkontrol, itu mutlak wajib tiap bulan kontrol. Karena apa, dia akan kita berikan obat inhalasi. Dan inhalasi tadi akan kita maintenance sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan kita akan evaluasi dengan alat yang namanya spirometri tadi. Kira-kira dia ada perbaikan apa enggak.
Dia misalnya turun dari derajat tidak terkontrol ke terkontrol sebagian. Oh berarti responnya baik. Ada. Ya. Kita nanti ulang lagi sampai 3 bulan lagi. Apakah dia sudah terkontrol penuh apa tidak? Gitu. Lah bagaimana yang terkontrol penuh? Memang terkontrol penuh sebaiknya memang bisa observasi atau dia cek sendiri misalnya 3 bulan sekali. Dia harusnya mengecek sendiri. Dalam 3 bulan ini apa sih saya? Apakah saya mulai kok ada serangan-serangan lagi ya? Sebaiknya dia kontrol seperti itu. Apakah dia sudah mulai naik lagi nih? Maaf yang dari terkontrol penuh tadi jadi terkontrol sebagian. Maka perlu nggak terapi medika farma atau terapi medik? Ataukah dia cukup non farmakomedik? Non farmakomedik ya terapinya nanti kita bahas di pencegahan apa? Oh saya harus mencegah ini aja, cukup seperti itu. Itu aja Mbak. Nah kalau tadi istilahnya ada reliever dan juga controller. Iya. Nah untuk obat kontrol ini kan digunakan setiap hari, bentuknya seperti apa? Mungkin masyarakat kan biasanya mengetahuinya adalah obat yang minum atau apa untuk yang kontrol setiap hari gitu ya, atau obat inhaler yang spray itu saja. Yang untuk kontrol setiap hari itu yang seperti apa Dok bentuknya? Iya. Jadi obat yang digunakan di masyarakat umum awam yang diminum itu misalnya maaf asma suhu apa napasin itu sifatnya hanya reliever, bukan controller. Tapi controller itu murni obat inhalasi yang bentuknya bermacam-macam. Tadi boleh saya sebut brand? Boleh. Ada namanya Symbicort, ada namanya Seretide, ada namanya Spiriva seperti itu. Itu obat-obat itu memang dirancang atau dimodifikasi untuk mengontrol serangan asmanya dan dipakai tadi harus terus menerus. Seringkali pasien itu 1 bulan enak pada pasien yang tadi terkontrol tadi sudah nggak kontrol lagi. Tahu-tahu datang 2 bulan lagi berat sekali, tidak terkontrol lagi. Kita harus ngulangi lagi dari awal seperti itu. Jadi bagaimana? Source kita memang saya tadi bilang angka beban yang ditanggung negara untuk asma ini besar sekali, sama seperti PPOK. PPOK itu kan karena rokok ya, pajanan rokok, sehingga paru-parunya jadi memanjang. Biasanya pada orang-orang tua seperti itu. Itu bebannya juga tinggi. Efektivitasnya pas orang ini jadi rendah, kemudian beban buat negara seperti itu. Makanya negara memfasilitasi dalam hal ini lewat BPJS. Jadi obat-obat ini ada di BPJS. Kita nggak usah takut. Jadi kalau memang di Vaskes 1 tidak tertangani, Vaskes 1 harus merujuk ke Vaskes 2 sehingga orang ini bisa dikontrol. Kalau dikontrol efektivitas kerjanya akan bagus, gejalanya tidak kambuh-kambuhan, sehingga beban tidak terjadi beban yang berat bagi negara seperti pasien itu. juga nantinya terkontrol dengan baik kan, tidak butuh biaya yang besar untuk rawat inap. Itu. Kalau sudah rawat inap kan bebannya jadi lebih tinggi lagi. Ini ada pertanyaan dari Bu Rohana. Dok, tingkat polusi kota-kota besar di Indonesia kan termasuk Surabaya ini juga cukup tinggi. Ini tidak bisa dihindari karena setiap hari saya keluar rumah untuk bekerja. Sementara pemerintah kurang sadar dengan situasi ini. Bagaimana caranya supaya paru-paru kita ini tetap sehat? Mohon pencerahannya. Ya, memang angka polusi ini salah satu penyumbang juga Mbak. Jadi selain rokok faktor pencetus ya Dok. Penyumbang penyakit juga. Maksud saya seperti itu. Jadi bagaimana? Ya sekarang ini sebaiknya kalau memang penderita sudah merasa bahwa saya ini rentan, orang yang rentan. Kalau saya nanti berada pada naik motor mungkin naik motor, kemudian sebaiknya pakai masker lah. Karena masker itu memang betul dia menyaring partikel-partikel yang kecil yang bisa masuk ke saluran nafas kita yang akan menimbulkan alergen pencetus daripada serangan asma tadi seperti itu. Jadi bagaimana? Ya mungkin kalau tidak saat bekerja atau berada di rumah lepas, tapi begitu dia berada di naik motor, tempat yang beresiko dengan pajanan yang tinggi, misalnya dia harus di pabrik yang asap polusinya tinggi, ya pakai
Apalagi kalau dia sudah tahu kalau dia asma genetik ya. Nah itu. Tambah nanti. Ya, itu bisa salah satu pencegahannya dengan penggunaan masker gitu ya, Betul. dengan polusi yang seperti Iya. sekarang ini. Dok, kita bicara tentang komplikasi, Dok. Ya. Apa saja komplikasi yang menyertai asma, sehingga kadang kan orang berpikir asma saja loh, kadang kan meremehkan gitu ya. Padahal fatality dari asma ini juga cukup tinggi ya, Dok. Betul. Seperti apa, Dok, komplikasi dan juga fatality dari asma ini? Ya, jadi komplikasi yang langsung saya bilang terberat ya Mbak ya. Ya, betul. Komplikasi yang terberat pada asma adalah serangan asma yang berakibat pada gagal napas dan kematian. Jadi memang asma ini tidak bisa dianggap remeh, Ya, ya. terutama kalau dia mengalami serangan. Jadi kalau misalnya si pasien, tadi saya bilang serangan asma yang berat atau status asmatikus, dia sudah menggunakan obat-obatan tapi tidak memberikan respon yang baik, langsung ke IGD. Maka di Ya, IGD akan diberikan terapi lanjutan untuk tadi supaya saluran nafas kita tetap terbuka. Karena apa? Dengan menyempitnya saluran nafas, oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita minimal, maka otot bantu napas kita akan diajak kerja. Begitu kerjanya terus-menerus sama seperti orang lari, otot lama-lama exhausted, lelah, capek. Lah kalau sudah capek bagaimana? Mau nggak mau harus pasang alat bantu napas, ventilator. Ya kalau di ventilator ya itu tadi resikonya kan tambah besar sekali seperti itu. Jadi sebaiknya kalau memang punya faktor resiko asma harus disadari penuh oleh si pasien sendiri. Saya ini berada di mana sih? Faktor pencetus saya apa sih? Jadi jangan dianggap sepele seperti ini. Karena memang tadi saya bilang akhir-akhir ini seringkali saya mendapatkan kasus itu tadi pasien muda atau pasien yang merasa justru kalau yang tua-tua karena dia sering kumat. Iya. Jadi biasanya kalau dia sudah kerasa berat dia langsung ke IGD. Tapi yang muda-muda ini yang masih itu kan gitu kan. Atau karena batuk, mungkin penggunaan vape dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya itu harus dihindari sekarang gitu ya. Dok, untuk deteksi dini dari asma ini bisa nggak sih, Dok? Atau usia berapa yang bisa dilakukan deteksi dini? Terutama ini yang memiliki faktor resiko, Dok. Kadang kan kalau saya malah taunya waktu kuliah gitu kan, baru tahu karena sesak nafas yang bahkan saya sendiri juga nggak tahu kalau ini serangan asma gitu. Deteksi dini bisa dilakukan nggak sih, Dok, untuk asma ini? Sebenarnya deteksi dininya itu cuma satu tadi yang saya katakan, kira-kira orang tua saya genetiknya ada nggak? Di situ aja satu. Yang kedua kalau memang pada saat medical check up, karena sering kali kan kita melakukan medical check up satu dilihat radiologinya. Yang kedua satu juga kita lihat biasanya tadi saya bilang pemeriksaan eosinophil count. Eosinophil darah di dalam darah kita tinggi apa enggak? Itu mengindikasi bahwa faktor alergen kita juga tinggi. Satu juga dilakukan pemeriksaan spirometri. Itu tadi. Jadi kalau di medical check up untuk orang-orang yang mau bekerja di suatu biasanya kita akan tanyakan anamnesis ada enggak? Kemudian radiologinya bagaimana, pemeriksaan eosinophilnya bagaimana, kemudian spirometrinya bagaimana. Karena sekarang beberapa perusahaan itu sudah award. Award itu artinya saya minta pemeriksaan spirometri loh pada pegawai saya yang masuk karena nanti dia pasti dapat paparan yang besar di tempat saya. Sudah aware pemeriksaan apa saja yang dibutuhkan dari para pegawainya gitu. Betul, karena dia nanti menerima pegawai yang sudah 1 bulan gitu ya. Tidak sesuai target gitu ya. Dok, ini pencegahan untuk pasien asma itu apa saja yang harus diketahui gitu ya. Terutama kadang kan ada beberapa penderita asma ini yang tidak aware kalau sedang terjadi serangan. Karena ini merujuk pada saya pribadi, Dok. Saya nggak tahu kalau ternyata saya terkena serangan asma, baru orang lain yang mengetahui. Itu seperti apa pencegahan-pencegahan sebenarnya yang bisa dilakukan, Dok, supaya tidak terjadi serangan, supaya bisa tahu apa yang harus dilakukan gitu, Dok. Iya. Pencegahannya yang pasti satu tadi, yaitu hindari faktor alergi. Terus kita berada di derajat mana sih tadi? Kalau memang dia di derajat yang berat tadi, ya otomatis kalau dia melakukan pencegahan supaya dia tidak terjadi lebih berat lagi, ya pasti dia punya oksigen di rumah. Tapi kalau dia terkontrol sebagian,
penggunaan obat inhalasi yang teratur ini harus. Seringkali beberapa pasien itu merasa enak terus akhirnya dilepas, seperti itu. Sama aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik itu kadang-kadang unpredictable. Betul. Seringkali kita lelah tidak terukur, karena lelah itu kan tidak terukur. Begitu kita merasa nggak apa-apa, sebenarnya badan kita itu capek. Sebenarnya apa-apa gitu ya. apa-apa. Baru kemudian asmanya timbul seperti itu. Juga pada ibu-ibu hamil ya. Oh, iya. Ya, ibu-ibu hamil ini sekarang sudah mulai banyak. Tadinya mudahnya enggak apa-apa. Iya. Tahu-tahu begitu hamil, dok saya kok asmanya mulai timbul. Ya, memang ini ada asma gravidarum. Oh. Jadi kalau memang ibu-ibu yang memang punya riwayat, sebaiknya cek, dok apakah asma saya kambuh apa enggak. Oh. Jadi kita Iya, bisa iya, iya. prediksi, karena apa? Maaf, kalau ibu ini sering kali sesak, kebutuhan oksigen untuk dia dan untuk janin, seperti itu. Begitu juga pada saat persalinan. Iya. Si dokter juga akan mempertimbangkan nanti mau dioperasi apa normal, karena dia akan mengejan. Begitu mengejan bagaimana? Kebutuhan oksigennya seperti apa gitu ya, Iya Dok, ya? betul itu. Jadi memang ada beberapa faktor yang perlu dipahami oleh masyarakat. Jadi memang karena ini berhubungan dengan kesehatan diri pribadi ya, secara pribadi ini kita yang harus tahu gitu ya. Iya. Kalau yang sudah memiliki faktor resiko genetik terutama, karena sebagian besar memang akibat genetik ya, itu kita harus tahu. Meminimal resikonya. Nah, meminimal resiko dengan melakukan pemeriksaan atau apalah gitu ya, sahabat. Tapi kalau sudah pernah terjadi serangan, juga harus tahu Yes, apa harus tahu faktor apa pencetusnya gitu ya. ya. Itu juga harus dipahami. Ya. Dan untuk yang terkontrol sebagian atau yang tidak terkontrol, ini wajib untuk melakukan check up rutin check up untuk rutin. mengetahui kondisinya. Kontrol ya, Dok, rutin ya. lah, harus kontrol rutin. Kontrol rutin supaya tahu kondisinya seperti Ya, apa ya, Dok. betul. Penanganan atau intervensi yang dibutuhkan oleh pasien itu seperti Ya. apa. Dan terakhir, Dok, karena ini sudah ternyata tidak Iya. terasa ya, Iya. 1 jam. Terus ada juga pesan sehat untuk sahabat-sahabat Mercury berkaitan dengan topik kita atau tema kita hari ini seperti apa, Dok? Jadi untuk penderita asma ada beberapa, nanti akan saya ulang lagi. Jadi satu, hindari asa pajanan, terutama alergi. Jaga kondisi badan dan aktivitas fisik yang jangan berlebihan. Juga jangan lupa hindari obat-obat yang memperburuk asma. Jadi seperti NSAID namanya apa ya, piroxicam atau yang lain, itu bisa memicu, hati-hati. Kemudian perbaiki kelembapan dan ventilasi di rumah. Karena dengan ventilasi yang baik, otomatis sirkulasi yang baik juga akan memperbaiki oksigen di dalam, kadar oksigen di dalam rumah. Kemudian juga harus kita tahu hindari faktor pencetus dengan cermat. Itu aja. Itu ya, sahabat, harus dipahami betul. Dan kalau Anda merasakan gejala sesak nafas di malam hari, kemudian disertai batuk atau bahkan suara nafas Anda ini bunyi, nah itu sudah mulai harus ke fasilitas kesehatan. Karena kalau saat Anda bernafas itu bunyi, nah ini sudah takutnya derajatnya sudah tinggi ya, Dok, ya. Berat. Itu udah berat. Nah, itu yang harus dipahami ya, sahabat. Selalu periksakan kesehatan Anda, karena kan fasilitas kesehatan sekarang sudah mudah untuk dijangkau ya, apalagi di perkotaan itu yang sudah harus dipahami oleh sahabat-sahabat Mercury. Jangan sampai terlambat dalam mendapatkan karena penanganan. tadi saya bilang bahwa terapi inhalasi yang diberikan pemerintah sekarang masuk dalam BPJS semua. Insya Allah, artinya obat pengontrol untuk kasus-kasus asma terkontrol sebagian atau tidak terkontrol itu pasien tidak perlu bayar. Nah itu ya, itu yang harus diketahui oleh sahabat-sahabat Mercury. Terima kasih Dr. Agus Soeharto, spesialis paru, sudah hadir di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya dengan tema apa asma bisa sembuh. Dan untuk Anda yang tertinggal, Anda bisa menyaksikan kembali perbincangan kita kali ini di YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96. Dan Perjalanan Rumah Sehat Surabaya bisa Anda ikuti setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang dan merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Saya Andra Lestari, stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.